Mari rawat ingatan masa lalu kita. Klik subscribe untuk bergabung dalam perjalanan nostalgia ini. Masa kecil, kalau boleh jujur, itu adalah periode emas yang takkan pernah terulang. Sebuah waktu di mana dunia terasa begitu luas, penuh warna, dan setiap hari adalah petualangan baru. Isinya cuma tawa, eksplorasi tanpa batas, dan tentu saja permainan yang tak ada habisnya sebelum teriakan ibu memanggil kita pulang untuk mandi sore. Nggak denger apa? Berantem aja dari tadi. Cepetan deh, kalau berantemnya sambung lagi. Sekarang, setelah kita tumbuh dewasa, memikul beban tanggung jawab, atau bahkan sudah menjadi orang tua sendiri, ada bagian dari diri kita yang seringkali menoleh ke belakang. Kita rindu masa di mana satu-satunya beban terberat hanyalah PR matematika atau layangan yang putus. Kita rindu pelukan hangat yang membuat dunia terasa aman-aman saja. Tapi, mari kita jujur sejenak di sini. Siapa yang dulu waktu kecil pernah dicariin ibunya bawa lidi karena telat pulang? Atau siapa yang pernah merajuk dan melawan orang tua demi mainan baru? Coba tumpahkan dosa-dosa lucu masa kecil kalian di kolom komentar ya. Kita sama-sama bernostalgia di sana. Sebenarnya, apa sih yang paling kita rindukan dari zaman itu? Apakah permainannya, teman-temannya, ataukah sebenarnya kita hanya rindu pada diri kita yang dulu, yang bisa tertawa lepas tanpa perlu memikirkan cicilan atau kerasnya dunia? Kalau kita bicara soal rindu masa kecil, sebenarnya ini bukan cuma tentang mainan yang sudah rusak atau jajanan yang sudah berganti kemasan. Ini soal perasaan. Sebuah kondisi mental di mana bahagia itu sederhana dan rasa cukup itu nyata. Sesuatu yang rasanya makin sulit kita temukan di hiruk-pikuk dunia dewasa. Mari kita putar balik waktu ke tahun 70-an atau 80-an. Sebuah era di mana dunia belum sebising sekarang. Bayangkan, bagi banyak keluarga, sebuah radio transistor adalah jendela satu-satunya ke dunia luar. Di bawah temaram lampu minyak atau desis lampu Petromax, suara penyiar radio menjadi teman setia saat malam tiba. Tak ada listrik, tak ada gadget, hanya ada obrolan hangat di atas dipan bambu. Naik sedikit ke kelas sosial di atasnya, televisi hitam putih mulai hadir sebagai primadona di ruang tamu. Dan bagi segelintir yang beruntung, televisi berwarna atau pemutar kaset video sudah bertengger gagah di rumah mereka. Status ekonomi memang berbeda, tapi hati mereka tidak punya sekat. Dulu, si kaya tidak membatasi diri dalam pagar tinggi yang dingin. Justru disitulah letak keajaibannya. Ingatkah kalian mau menonton bareng di rumah tetangga? Duduk lesehan, berdesakan, mata melotot menatap layar kecil yang goyang-goyang gambarnya. Sampai-sampai tuan rumah kadang kewalahan menampung masa. Tidak ada kasta, yang ada hanyalah tawa kolektif hingga larut malam. Masa kecil mereka bahagia bukan karena kecukupan fasilitas, tapi karena kebersamaan yang tanpa batas. Kita rindu saat-saat di mana bahagia orang lain juga menjadi kebahagiaan kita. Jangan ribut, adik tidur. Terlepas dari siapa yang punya dan siapa yang tidak, lapangan luas dan gang-gang sempit adalah saksi bisu kalau dulu kita semua sama. Tak ada sekat kasta saat tangan sudah belepotan tanah karena main kelereng, atau saat mata mendongak ke langit mengejar layangan putus. Peta umpet, bentengan, sampai balap ban bekas, semuanya dilakukan bersama. Kalaupun ada selisih paham atau berantem sampai menangis, itu cuma bumbu. Hebatnya anak-anak zaman itu, sorenya baku hantam, besok paginya sudah saling panggil di depan pintu.
Kita belajar memaafkan sebelum kita tahu apa itu arti dendam. Namun, mari kita tengok sisi lainnya. Di balik tawa yang pecah di lapangan, tidak semua anak punya kemewahan waktu yang sama. Ada sebagian dari teman kita yang masa kecilnya sudah beraroma keringat dan tanggung jawab. Sebelum boleh menyentuh kelereng, mereka harus memikul bakul kue, menjajakan asongan di terminal, memikul jerigen minyak tanah, atau memastikan tumpukan koran sampai ke tangan pembaca. Rokok, Pak. Bahkan ada yang tangannya yang kecil sudah harus merawat orang tua yang sakit. Mereka ditempa oleh keadaan untuk mandiri dan bertanggung jawab sebelum waktunya. Apakah waktu main mereka tersita? Jelas. Tapi hebatnya, mereka selalu menemukan celah untuk tetap tertawa di sela lelah. Itulah definisi sebenarnya dari aktif secara sosial. Kita tumbuh bersama dalam realita yang berbeda-beda. Oh, jam 12 saya mau main bowling. Tentu, garis hidup memang berbeda. Mereka yang tumbuh di keluarga berkecukupan mungkin berangkat sekolah dengan deru mesin mobil atau motor pribadi. Sementara yang lain cukup bangga dengan sepasang kaki atau sepeda jengki yang rantainya sering lepas. Saat yang satu menikmati makan malam formal di meja makan yang rapi, yang lain sudah merasa sangat bersyukur bisa makan 3 kali sehari dan liburan sederhana ke pantai terdekat. Bagi mereka, kebahagiaan bukan soal seberapa mahal tiket wisatanya, tapi soal seberapa tulus tawa yang tercipta meski dalam keterbatasan. Pada akhirnya, baik yang berangkat sekolah dengan mobil maupun yang jalan kaki, kita semua merindukan hal yang sama, ketulusan hati di masa itu. Hidup senang, tinggal di rumah gedung. Namun, hidup tak selamanya tentang tawa di lapangan. Ada sisi abu-abu yang kadang meninggalkan bekas di hati kecil kita. Ingatkah kalian? Kadang ada sekat tak kasat mata yang memisahkan kita. Ada kalanya anak-anak dari keluarga sederhana harus menelan ludah saat dilarang bermain terlalu dekat, apalagi sampai masuk ke rumah teman yang lebih berada. Ada rasa kecil hati, ada kesedihan yang sulit dijelaskan saat itu. Kenapa kita miskin? Miskin? Kita kaya. Tapi syukurlah, tidak semua seperti itu. Banyak juga orang tua yang hatinya seluas samudra, yang membuka pintu rumahnya lebar-lebar bagi siapa saja tanpa melihat alas kaki apa yang kita pakai. Di titik ini, saya ingin bertanya pada teman-teman semua, di posisi manakah masa kecil kalian berada saat itu? Mari kita berbagi cerita dengan jujur di kolom komentar. Nah, terlepas dari segala kasta dan kondisi ekonomi, ada satu hal yang menyatukan kita semua, jajanan dan hiburan. Siapa yang bisa lupa legitnya gulali yang dibentuk jadi peluit atau bunga? Atau gurihnya berondong jagung dan mie remes yang bungkusnya saja sampai kita jilati? Itulah harta karun kita yang sesungguhnya. Dunia hiburan kita dulu pun punya pahlawannya sendiri. Kita tumbuh dengan tawa dari banyolan legendaris Ateng dan Iskak. Kita belajar tentang disiplin sekaligus menyebalnya sosok Pak Raden dengan kumis baplangnya di film Si Unyil. Dan jangan lupakan drama layar besar kita. Ingat tidak, betapa emosinya kita saat menonton kisah anak malang yang hidup dengan Ibu Tiri. Di zaman itu, sosok Ibu Tiri selalu digambarkan begitu kejam dan bengis, sampai-sampai kita yang nonton ikut menangis dan gregetan sendiri di depan layar kaca. Sebuah pengalaman batin yang takkan dirasakan anak zaman sekarang. Itulah sekelumit perjalanan pulang kita ke masa lalu. Sebuah masa yang mungkin sudah jauh tertinggal oleh angka tahun, namun tetap hidup dan bernafas dalam ingatan. Dengan segala rasa manis, pahit, tawa, hingga air mata yang pernah tumpah, semua itu adalah kepingan puzzle yang membentuk siapa kita hari ini. Waktu memang tidak bisa kita putar balik. Pintu rumah tetangga tempat kita menonton TV mungkin sudah tertutup. Lapangan tempat kita mengejar layangan mungkin sudah berubah menjadi deretan beton. Namun kehangatan yang kita rasakan dulu adalah kekayaan batin yang takkan pernah bisa dibeli oleh teknologi secanggih apapun. Terima kasih sudah menemani perjalanan nostalgia ini. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal, agar kita tahu kemana harus melangkah. Jika Anda percaya bahwa kenangan indah adalah harta terbaik untuk diceritakan kembali kepada anak cucu, mari bergabung di perjalanan nostalgia ini.
tekan tombol subscribe, dan mari kita rawat ingatan ini bersama-sama dan terus menjaga cerita ini agar tidak hilang di telan zaman. Terima kasih, sampai jumpa di memori berikutnya. Bye!